Apa perbezaan antara syirik besar dan syirik kecil? Ada 4. Yang pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, maka diberlakukan padanya hukum-hukum atas orang yang murtad. Contoh, kalau dia mati, kita tidak solatkan dia, tidak pula dimandikan, tidak pula dikafani, tidak pula dikubur di pekuburan kaum muslimin, tidak pula ada hak saling mewarisi antara kita. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka tidak diberlakukan padanya hukum-hukum kepada orang yang murtad. Dalil bahwa syirik besar itu adalah kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, diantaranya surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang beribadah kepada sesembahan yang lain di samping Allah, padahal tidak mungkin ada satu dalil baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Allah sebut orang musyrik sebagai orang-orang kafir. Berarti berbuat syirik menyebabkan murtad, kafir, keluar dari Islam. Itu sisi pendalilannya. Perbezaan yang kedua, syirik besar menghapus semua amalan pelakunya. Sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Seperti jika seseorang berbuat riya dalam ibadahnya, maka terhapuslah amalannya tersebut, namun tidak menghapus amalan yang telah ia kerjakan dengan ikhlas. Contoh jamaah sekalian, syirik besar, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Meskipun dia ibadah sudah 30 tahun lamanya, maka semua amal ibadah 30 tahun terhapus. Sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contoh, seorang baca Quran hari ini riya, tapi baca Qurannya kemarin ikhlas, maka hanya baca Quran hari ini yang terhapus, yang kemarin tidak terhapus. Dalil dosa syirik menghapuskan amalan, diantaranya surat Az-Zumar ayat ke-65. "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi subhanallah jamaah sekalian, ini wahyu yang tidak pernah berubah dari nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan ini penting sekali diperhatikan. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Perbezaan yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pelaku syirik besar, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya, tempatnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Perbezaan yang keempat, syirik besar tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Sedangkan syirik kecil, ulama masih beda pendapat. Pendapat yang pertama, syirik kecil termasuk dosa yang diampuni apabila Allah kehendaki, sama dengan dosa-dosa besar. Pendapat yang kedua, syirik kecil pun tidak akan Allah Azza wa Jalla ampuni apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati. Dan penulis memilih pendapat yang kedua. Ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu pula Syekh Ibn Utsaimin. Kenapa? Berdasarkan keumuman dalil. Di antaranya surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukannya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ayyushraka bihi, dia sama dengan isyrakan bihi. Bentuknya adalah an-nakirah fi siyaqi an-nafi fatufidu al-umum. Dia memberi makna umum. Artinya semua bentuk syirik. Allah tidak mengatakan tidak akan diampuni itu adalah syirik besar atau syirik kecil. Tapi Allah hanya mengatakan syirik. Berarti dia mencakup syirik besar maupun syirik kecil, tidak terampunkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.